Top FM. More music variety. Top. Ya, baik teman-teman, masih di 95.1 inspirasi kita semua dan masih bersama Bayu Ahmad di kesempatan malam hari ini. Ya, tentunya masih juga untuk menemani temannya di Talkshow Pendidikan bersama teman-teman kita dari Universitas Peradaban Bumiayu. Ya, ada Bapak Mukrodin Eskom Mkom, beliau adalah Kaprodi Sistem Informasi Universitas Peradaban Bumiayu. Ya, tadi sudah banyak berbincang-bincang, mengutip sedikit mengulik tentang manfaat dari apa itu teknologi informasi. Dan untuk saat ini memang teknologi komunikasi digital pada masa ke masa ini memang perkembangannya cukup pesat sekali ya Pak Murodin ya. Betul. Jadi kalau saya ingat dulu pemerintah mengatakan bahwa di tahun 2016 itu proses peralihan bahwa untuk perizinan apa segala macam itu wajib menggunakan digital. Jadi disitulah awal teknologi mulai berkembang pesat. Jadi termasuk di bidang pendidikan ada apa. Jadi kebetulan di Universitas Peradaban secara umum itu kita sudah memanfaatkan teknologi informasi terutama untuk sistem informasinya, sistem informasi akademik, dari perpustakaannya juga, mulai dari pelayanan yang lainnya pun. Kemudian yang tidak kalah kuliah di peradaban sebenarnya kita tidak kalah dengan kuliah-kuliah di kota besar, Pak. Kenapa? Karena di peradaban kita berikan akses dimanapun. Misalkan contoh nih, kita pada saat mahasiswa ngobrol di kantin, kita juga berikan akses di situ. Ada wifi. Wifi, kita pasang wifi di sudut-sudut tertentu. Misalkan di masjid kita juga pakai. Kemudian di ruang-ruang kelas, di kantin tadi, di ruang laboratorium, kemudian di perpustakaan, di ruang lobi. Hampir semuanya beberapa titik di peradaban itu kita ada akses. Jadi kalau bilang kuliah di kampung itu ketinggalan, gaptek itu bagi saya itu hal itu 10 tahun yang lalu mungkin. Tapi di era digital ini itu mengubah mindset masyarakat menurut saya ya. Jadi tidak ada istilah kuliah itu di kota maupun di desa, karena secara umum kurikulum pun sama gitu loh. Kebetulan dosen-dosen kita pun juga lulusan kampus-kampus yang bonafit gitu. Misalkan kebetulan salah satu dosen, misal saya pribadi, saya kebetulan lulusan Undi, Pak. Kebetulan ada juga teman dosen lulusan UI, ada juga teman dosen lulusan Udinus, ada juga teman dosen lulusan UGM, ada juga teman dosen yang lulusan ITB dan lain sebagainya. Jadi Bahkan profesor sendiri gitu ya. Oke, bahkan Profesor Pak Yahya sendiri juga beliau alumni UGM juga, dan beliau juga kenapa kita harus kuliah? Beliau selain alumni UGM, beliau juga Menteri Pendidikan di era Gus Dur gitu loh. Jadi apa sih yang kita ragukan lagi kalau misalkan kita nggak kuliah? Yang pasti kuliah di peradaban saya nawarkan tentang teknologi informasinya. Teknologi informasi di peradaban insya Allah kita tidak kalah. Misalkan kuliah kita nggak usah jauh-jauh deh, misalkan kayak di Tegal ataupun di Purwokerto. Kuliah di peradaban itu benar-benar nuansanya nyaman, Pak. Kemudian didukung dengan teknologi yang sangat baik. Jadi dengan suasana nyaman. Awal mula saya kesini itu dulu sebuah tantangan. Kebetulan saya dulu pernah ngajar di beberapa perguruan tinggi. Saya pernah ngajar di Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Saya juga pernah ngajar di UMUS di Brebes. Saya pernah juga ngajar di mana, di Unsik Wonosobo. Dan yang alhamdulillah ini yang terakhir, saya kebetulan ketemu dengan Pak Yahya pada saat itu. Saya ditawari jadi dosen di sini, dan kebetulan misi beliau sangat mulia dan masuk ke hati saya, sehingga saya benar-benar saya semuanya saya serahkan di sini, dan saya serius. Apalagi kebetulan ketika saya di sini saya benar-benar mengembangkan pengetahuan saya, dan saya serahkan ke kampus supaya bisa diimplementasikan gitu. Ya, jadi artinya sekarang ini tidak ada
batasan gitu. Gap, Ada gap, ya. ya tidak ada gap antara kamu kuliah di sana, teknologinya pasti kamu kurang teknologi gitu. Nah, bagi saya sebenarnya kalau masih ada cara-cara seperti itu, anak-anak yang cara berpikir masih seperti itu, sebenarnya di era sekarang sudah nggak lagi seharusnya. Karena apa? Teknologi sekarang sudah masuk ke Lini semua ya? lini. Bahkan kita di istilahnya Bumi Ayu yang katanya deso-soso bahasanya. Kalau Betul. saya mengadopsi omongannya Prof Yahya Iya. pada saat itu, ketika dapat tamu dari menteri, dari Pak SBY pada saat itu. Selamat datang Pak SBY di tempat kami yang deso-soso. Tapi saya katakan justru ini menurut saya kuliah di peradaban adalah suasana yang sangat bagus untuk mendapatkan inspirasi dengan teknologi informasi yang begitu cepat gitu ya. loh. Kalau saya katakan di Bumi Ayu mungkin teknologi yang begitu cepat terutama internetnya adalah mungkin di peradaban mungkin untuk instansi-instansi yang lain. Jadi mungkin kita nggak begitu ini tapi kita bisa manajemen. Kita bagaimana ngatur bandwidth, kita bagaimana ini. Jadi insya Allah jangan khawatir lah kuliah di peradaban. Insya Allah terutama di jurusan sistem informasi akan memberikan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Karena jurusan sistem informasi itu sebenarnya jurusan multidisiplin, Pak. Ya, betul. Iya, karena jurusan sistem informasi selain multidisiplin tadi saya katakan, dia bisa masuk di kesehatan. Ya, bidang IT ada gitu loh. betul, Ya betul. kan? Apalagi misalkan kayak untuk mengecek istilahnya rekam medis. Itu kan juga sekarang harus pakai digital gitu ya. Iya, jadi rekam medis itu kan ngecek data pasien, dia sudah pernah ke sini atau belum, berapa kali dia periksa, itu di kesehatan. Bisa membaca rekam medis, riwayat dia sakit, nanti biar biar tidak ada malpraktek lah, karena datanya semuanya terekam di situ. Kemudian selain di bidang kesehatan, bidang pendidikan juga hampir semuanya, karena sekarang apalagi di masa pandemi seperti ini nih, pendidikan itu luar biasa sekali. Kita tatap muka yang memang mengharuskan kita tidak bisa bersentuh secara langsung, yang biasanya kita ketemu hai saya halo dan lain sebagainya, yang tadinya secara fisik sekarang kita beralih ke digital. Nah itu juga tetapi memang ada beberapa kendala memang di daerah seperti Bumi Ayu ini, saya bicara ini ya. Tapi itu menjadi sebuah tantangan bagi kita. Kendalanya memang. apa, Pak? Kendalanya di Bumi Ayu ini adalah satu kontur yang naik turun karena ini daerahnya daerah pegunungan. Iya, jadi ada beberapa kendala ketika kita menggunakan akses kabel, kita terkendala itu. Kemudian tetapi sekarang ini dengan adanya lulusan kita, misalkan kita punya lulusan, kita bisa memberikan pengabdian kepada masyarakat supaya bahwa alumni kita pun bisa berperan di situ, supaya gap-gap yang tadinya berkurang bisa dibantu oleh mereka. Tadi bicara tentang pendidikan, pemanfaatan pendidikan, bidang bisnis luar biasa sekarang, Pak. Betul. Ya, e-commerce salah satunya pemanfaatan. Jadi UMKM yang tadinya nggak populer, yang tidak dikenal, kok ada ya produk unggulan dari desa yang terpencil seperti ini gitu loh. Sekarang nenek-nenek juga viral. Itu apalagi yang lagi ngehit lagi ini kan seperti youtuber. Nah, itu kan luar biasa, itu juga dampak dari teknologi informasi gitu loh, Pak. Dan ini di Universitas Peradaban memfasilitasi semuanya gitu ya, Pak. Insya Allah memfasilitasi. Jadi kita kebetulan di perpustakaan kita sediakan buku-buku komputer, terutama dari mulai programming, dari mulai database, dari jaringan, dari mulai animasi dan lain sebagainya, mungkin yang untuk mendukung perkuliahan, didukung dengan tadi saya katakan akses internet di setiap sudut. Jadi kalau misalkan mahasiswa untuk mencari sumber-sumber literatur yang nggak ada di buku, kita bisa mengakses di internet gitu loh, dengan kecepatan ya insya Allah masih, kalau dibandingkan di daerah Bumi Ayu yang lain, kita masih di atasnya lah untuk kecepatan gitu. Itu tujuannya apa, Pak? Di setiap titik ada spot untuk terintegrasi dengan internet. Jadi dulu sebelum saya masuk ke situ, internet itu masih tersentral, kita ada namanya
tower triangle itu ya, Aha. zaman-zaman awal-awal supaya bisa menjangkau kayak. Tetapi kalau seperti itu banyak kelemahan sebenarnya. Satu, orang di luar bisa Masuk, menggunakan gitu ya. menggunakan. Nah, itu dari situ terus keefektivitasnya nggak begitu efektif bagi saya. Kenapa? Karena ada beberapa kelas yang tidak tercover karena tertutup tembok ya dan sebagainya. Nah, ada baja dan sebagainya sehingga aksesnya terhambat. Maka dari situ dulu saya mengatakan kalau seperti ini kayaknya nggak efektif, maka saya pasang titik-titik tertentu WiFi di sudut-sudut tertentu. Misalkan di lobi, misalkan di perpustakaan, misalkan di ruangan lantai berapa, kemudian di laboratorium, di perpustakaan tadi, di masjid, di di kantin, di mana mereka berada, internet selalu mengikuti gitu loh. Jadi bagi saya kalau misalkan mahasiswa peradaban kemudian secara umum bicara tentang pengetahuannya kurang, menurut saya enggak, karena mereka bisa mengakses dimanapun gitu loh. Ya, kemudian berbicara untuk infrastruktur untuk jaringan di Indonesia sendiri, ini secara global seperti apa, Pak? Oke, Mas Bayu, terima kasih Mas Bayu, ini kayak pengamat teknologi informasi aja nih. Oke. Dari ke masa Indonesia bidang teknologi informasinya terutama di infrastruktur jaringan internetnya menurut saya sekarang sudah mulai berkembang ya. Artinya dengan adanya banyak provider yang masuk ke Indonesia mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia secara umum. Betul Ya, jadi, sekali. Tadi saya katakan kalau secara umum di Jawa is oke. Tapi mungkin di daerah-daerah Indonesia itu unik memang. Kalau Indonesia itu kalau Indonesia itu bukan negara kepulauan, mungkin Indonesia bisa menjadi negara yang paling maju menurut persepsi saya. Tetapi karena Indonesia ini adalah negara kepulauan yang memang agak terhambat di kepulauan itu, yang terutama di Indonesia bagian timur ya. Betul. Tetapi negara pun sekarang sudah mulai menyamakan bahwa perkembangan itu bukan di Jawa saja gitu loh, tapi mulai sekarang adanya misalkan jaringan-jaringan yang ada di Indonesia bagian timur.